Orang berjubah itu berdiri, ia menatap ke arah Wang Dong dan juga Yu Hao. Ia mengeluarkan senjata. Wang Dong dan Yu Hao bersiap menyerang karena mereka sedari awal sudah mencurigai bahwa ada yang aneh. Ternyata tidak hanya satu orang, melainkan ada beberapa. Wang Dong dan Yu Hao berusaha melarikan diri. Orang-orang itu pun tak membiarkan mereka kabur dan mereka mengikuti Wang Dong dan juga Yu Hao dengan cepat. Sinyal bahaya yang diberikan oleh Guru Fan Yu kepada Yu Hao. Dengan jarak mereka saat ini, akademi harusnya bisa melihatnya. Komplotan itu melihat ada yang salah karena menurut informasi target mereka adalah murid inti dari halaman luar. Namun mengapa kedua orang itu memiliki sinyal bahaya khusus halaman dalam akademi Shrek? Komplotan itu ingin menyelesaikannya dengan cepat sebelum bala bantuan tiba harus membunuh mereka. Kekuatan dari masing-masing komplotan itu ialah 5 Soul King dengan 5 cincin, 1 Soul Emperor dengan 6 cincin. Ketika orang bertopeng itu ingin menyerang, Yu Hao menggunakan kekuatan mentalnya agar serangan dari orang itu meleset. Yu Hao menggunakan senjata pemandu jiwa tingkat 1, yakni panah pemandu jiwa. Senjata pendorong pemandu jiwa tingkat 2 tidak dapat terus-menerus mengeluarkan kekuatan penuh. Yu Hao menyuruh Wang Dong untuk naik ke udara. Yu Hao menggunakan teknik tulang jiwa dari kalajengking Bingbing. Lalu ia mengeluarkan domain es, membuat tempat di sekitar membeku menjadi es. Lalu Yu Hao meminta Wang Dong untuk bergegas pergi. Namun sayang, kekuatan jiwa Wang Dong terkuras banyak. Selain itu, senjata pendorong juga mulai kehabisan daya. Yu Hao meminta Wang Dong untuk mempertahankan kekuatan jiwanya, sedangkan selanjutnya percayakan pada dirinya. Karena para pengejar itu baik-baik saja, mereka masih tetap melanjutkan pengejaran. Yu Hao melihat bala bantuan telah tiba, namun satu orang pengejar itu berhasil mendahului Wang Dong dan Yu Hao. Lalu orang itu melakukan serangan dengan menggunakan teknik jiwa ke-6 miliknya. Wang Dong dan Yu Hao menggunakan teknik gabungan untuk menahan serangan tersebut. Bukan hanya menahan serangan dari orang tersebut, namun juga dapat menyerang balik. Orang itu tak menyangka jika serangan gabungan yang dilakukan oleh Wang Dong dan juga Yu Hao bisa menyaingi tebasan api miliknya. Akibat kehabisan kekuatan jiwa, Yu Hao sudah tak berdaya. Ketika dirinya akan terjatuh, untung saja Wang Dong berhasil menarik tangannya. Orang itu bangkit lagi dan menggunakan teknik jiwa kelima untuk mencoba membunuh Wang Dong dan juga Yu Hao. BB mengira dirinya sudah terlambat. Orang itu ingin melihat bagaimana Yu Hao dan Wang Dong menghindar. Pada akhirnya Wang Dong pun kehabisan energi dan keduanya pun sudah pasrah jika memang harus mati saat itu. Namun serangan yang dilancarkan oleh orang itu ditahan oleh perisai yang sangat amat besar. Alhasil mereka pun terselamatkan kali ini.
Ketika para penjahat itu ingin mencoba menyerang lagi, mereka terhenti oleh kobaran api yang dikeluarkan oleh murid Yan Shaoze. Ia menanyakan siapa yang begitu lancang berani menyerang murid Akademi Shrek. Penjahat itu pun akhirnya memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Ma Xiaotao meminta Su Sanxi untuk menjaga kedua junior yakni Wang Dong dan juga Yu Hao. Lalu ia meminta Bebe dan Jiang Nanan untuk mengepung dari samping. Ingin pergi tak semudah itu. Jika ada satu orang pun yang lolos, Ma Xiaotao tidak layak disebut sebagai iblis kobaran api. Seseorang dari mereka menyuruh rekannya untuk cepat mundur ke arah hutan. Su Sanxi menduga jika Xiaotao sangat marah kali ini, asal tahu saja julukannya adalah iblis kobaran api. Ketika seorang penjahat itu mencoba melarikan diri, Xiaotao menyerangnya dengan api ponik miliknya, membuat orang tersebut jatuh tak berdaya. Dua orang yang mundur melewati hutan, salah satu dari mereka mengajak mundur secara terpisah. Namun sayang, Bebe sudah ada di depannya. Karena sudah tak bisa lari, akhirnya penjahat itu memutuskan untuk bertarung dengan Bebe. Yu Hao dapat merasakan jika Bebe telah dipromosikan menjadi Soul Ancestor. Bebe menggunakan teknik jiwa keempat kepala naga guntur, membuat orang itu tak bisa melarikan diri lagi nih. Salah satu dari mereka telah dicegat oleh Jiang Nanan. Tak disangka kekuatan Jiang Nanan juga sudah mencapai Soul Ancestor 4 cincin. Melihat pertarungan Nanan yang epik membuat Su Sanxi begitu senang dan bahagia. Sepertinya setelah ini Sanxi akan bertambah cinta dan sayang kepada Jiang Nanan nih. Jiang Nanan menggunakan pengontrol gravitasi, lalu ia membuat penjahat itu terkapar tak berdaya. Wang Dong dan Yu Hao melihatnya sampai melongo. Hanya ada satu yang tersisa dari mereka. Orang itu menggunakan tebasan api hitam. Sedangkan Xiaotao menggunakan hujan meteor ponik untuk melawannya. Xiaotao lupa membiarkannya untuk tetap hidup. Yan Shaoze melihat pertarungan itu sudah menebak tentang kepribadian Xiaotao yang terlalu berapi-api. Pembunuhan murid Akademi Shrek di jalan menurut undang-undang akan dijatuhi hukuman mati. Terlebih lagi serangan pembunuh ini sangatlah kejam. Jika Xiaotao dan lainnya terlambat selangkah saja, maka nyawa Wang Dong dan juga Yu Hao akan terancam. Membunuh mereka juga merupakan pilihan terakhir. Ma Xiaotao juga dipengaruhi oleh martial soul ponik api miliknya. Itu sebabnya bertindak berapi-api. Berdasarkan kecepatan tingkat kultivasinya saat ini kurang dari 3 tahun dapat menembus cincin ke-7.
Performa Xiao Tao memang luar biasa. Yang paling mengejutkan bagian Shao Ze adalah Yu Hao dan juga Wang Dong. Menghadapi musuh kuat tapi mampu melakukan hal seperti itu, mereka memang sangatlah berharga, terutama teknik penggabungan martial soul yang terakhir. Itu sangat menakjubkan. Mereka masih muda, jika terlambat menyelamatkan mereka lalu bagi akademi adalah kerugian yang sangat besar. Yan Shaoze membenarkan hal itu. Sebenarnya berani menyerang murid akademi Shrek, Yan Shaoze meminta untuk membawa mayat mereka semua ke akademi dan meminta untuk menggunakan segala cara untuk mencari tahu siapa sebenarnya di balik pembunuhan tersebut. Xiao Tao mengatakan jika tak ada satupun barang dari pembunuh itu memiliki sesuatu yang dapat mengungkapkan identitas mereka. Seharusnya mereka adalah pembunuh bayaran. Xiao Tao menanyakan dengan siapa mereka memiliki perseteruan akhir-akhir ini. Yu Hao mengatakan tidak ada, meski dalam bayangannya mereka memiliki perseteruan dengan Dai Hua Bin. BB mengajak mereka untuk kembali ke akademi terlebih dahulu. Untuk masalah itu, biarlah akademi yang menanganinya. Karena mereka baru saja lolos dari pembunuhan, Xiao Tao menyarankan agar mereka kembali istirahat untuk memulihkan diri. Wang Dong ingin mengetahui alasan mengapa Yu Hao tak mengungkit soal Dai Hua Bin. Pembunuh semalam, Wang Dong menduga jika itu kemungkinan besar adalah suruhan dari Hua Bin. Itu karena senior Ma bilang tak satupun pembunuh itu memiliki sesuatu yang dapat mengungkapkan identitas mereka. Itu menunjukkan dalang dari semua itu telah merencanakannya dengan matang. Kemungkinan besar tak dapat menemukan identitasnya. Selain itu, keluhan Yu Hao kepada Dai Hua Bin, dirinya sendiri akan membalasnya di masa mendatang. Yu Hao melihat ada senior Xiao Tao di ruang kelas mereka. Ternyata Xiao Tao sudah lama menunggu Yu Hao. Ia meminta Yu Hao untuk ikut dengannya. Mas Xiao Tao adalah kapten dari 7 monster Shrek. Teman-teman Yu Hao ingin tahu Xiao Tao ingin membawa Yu Hao kemana. Mereka hanya bisa menebak. Mungkinkah Yu Hao telah menyinggung perasaan dari senior Mas Xiao Tao. Xiao Tao membawa Yu Hao terbang. Tian Meng kesal karena ia melihat Xiao Tao lagi. Padahal Tian Meng dan juga Bing Bing sama-sama memiliki atribut es. Api dan es saling berlawanan. Mengapa wanita ini masih berani memprovokasi mereka dan menindas Yu Hao? Karena Tian Meng tak bisa mengambil alih tubuh Yu Hao dalam setahun ini, Tian Meng meminta Bing Bing untuk memberinya pelajaran. Bing Bing merasa jika itu adalah hal yang menarik. Xiao Tao mengatakan jika dirinya sudah tak tahan lagi. Ia meminta Yu Hao untuk membantunya. Yu Hao tak tahu seniornya ini kenapa. Mas Xiao Tao menjelaskan jika dirinya berjuang terlalu keras tadi malam. Hal itu membuat api jahat ponik dalam tubuhnya meledak-ledak. Xiao Tao mengatakan jika hanya Yu Hao yang bisa membantu dirinya. Ia bertanya apakah Yu Hao bersedia membantu dirinya. Tian Meng meminta Bing Bing agar tidak bertindak terlebih dahulu. Xiao Tao membisikkan sesuatu kepada Yu Hao. Entah apa yang dibisikkan, tapi hal itu membuat Yu Hao kaget dan sedikit takut. Bahkan Yu Hao berlari nih. Yu Hao berkata jika itu tidak bisa. Yu Hao,